perbedaan pendapat itu, kalau ulama yang mengharamkan berarti dia membahayakan jiwa, makanya diharamkan. Nah, karena tadi itu harus tidak lepas adanya maqasid syariah 5 tadi itu. Makanya kalau fikih itu pasti ada dibagi 2, yaitu fikih nanti yang bersifat qat'i, ada bersifat dhoni. Nah, biasanya yang berkembang itu bersifat dhoni. Sampai itu enggak mempermasalahkan soal sholat, zakat, haji itu enggak dipermasalahkan. Kalau hukum jelas wajib. Yang namanya zina haram jelas, mencuri haram jelas. Nah, biasanya yang bersifat dhoni itu adalah tadi itu muamalah, bagaimana hukum jual beli pulsa. Katanya di kitab yang namanya jual beli harus ada ain. Lah pulsa itu gak ada ainnya gimana? Itu dijawab. Bagaimana hukum jual beli COD? Nah itu yang namanya bersifat dhoni. Nah itu fikih bagaimana menanggapi problematika yang ada. Bisa dipahami? Oke. Terus yang selanjutnya manfaat sekarang. Manfaat adanya mengaji kitab kuning dan Basul Masail jelas. Manfaat yang pertama adalah kita menjadi yakin, lebih yakin karena kita tahu akan agama. Makanya Gus Baha sering mengatakan, sampai tahu ya Gus Baha di YouTube ya. Gus Baha itu beliau enjoy karena memang tahu semuanya. Artinya kehendak syariat seperti apa dia tahu. Jadi nggak terlalu sepanang gitu loh. Makanya kemarin yang ramai Gus Baha itu kan sampean orang terawih ya terawih ya itu enjoy gitu loh. Kita nggak perlu mendebatkan soal terawih 8 atau 22, nggak perlu diperdebatkan. Itu khilafiyah. Sing orang bener itu sholat terawih gitu loh. Berarti sing orang bener itu sholat terawih. Sing sholat wolu ya benar, sing sholat 20 ya benar. Sing orang bener itu sholat terawih. Karena tadi itu, karena kita tahu bahwasanya hukum terawih itu sunnah. Sunnah. Makanya orang yang mengetahui agama itu manfaatnya jelas. Dia hidup menjadi tenang, yakin, enjoy, nggak sepaneng. Kita tahu hukumnya. Yang namanya ini, isu apa aja nama hukum. Tapi ketika memang jelas qat'i haram, dia pasti bertentangan. Kalau haram jelas baik, boleh, ya dia harus tegas. Tapi ketika permasalahan itu masih khilafiyah, itu ya enjoy saja. Sampai narap terawih yang monggo, orang yang monggo. Itu ketika berbicara soal tadi itu, kita tahu hukum, akhirnya nggak sepadan. Nah, itu adalah termasuk. Terus manfaat yang selanjutnya adalah dengan adanya Basul Masail kita bisa memahami sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis tadi. Makanya biasanya dalil itu jelas urutannya harus Al-Quran. Dalil Al-Qurannya mana? Kalau nggak ada hadis. Kalau nggak ada hadis, mana kitab kuningnya? Nah, makanya itu urutannya. Ada Quran, hadis, ada kitab kuning. Itu biasanya menjadi referensi. Makanya biasanya orang mengambil para petuah, para ulama saleh. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa menjawab persoalan yang ada. Dengan adanya kita mengaji kitab kuning, kita itu bisa menjawab problematika yang ada tadi itu. Mungkin tentang terkait hukum terkini, hukum memakai hijab, hukum memakai masker, masker sama satunya apa? Cadar. Itu kan itu hal khilafiyah, artinya makanya kalau orang yang tahu sekelas juga apa ini berebut tadinya. Kalau hal khilafiyah nggak perlu diperdebatkan. Soalnya semuanya, nah itu ketika orang memang mengetahui hukum asli dari syariat itu sendiri. Oke. Dan yang terakhir, berbicara relevansi atau hubungan antara kitab kuning dan Basul Masail, jelas ada hubungannya. Karena kita berbasul masail, kita bermusyawarah, itu tidak akan menemukan jawaban kalau kita tidak tahu apa yang isi dari kitab kuning. Kalau kita tidak tahu isi dari Al-Quran, kita tidak tahu isi dari hadis. Nah, makanya antara relevansi kitab kuning dan Basul Masail itu adalah jadi satu. Dia harus paham ketika orang kok membuat kasus seperti ini hukumnya seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, yang menjawab itu kalau tidak Al-Quran ya hadis. Kalau tidak hadis, ya tadi itu kitab kuning. Kitab kuning itu merujuk ulama salaf, baik sahabat, tabi'in, tabi'in. Bisa dipahami? Nah, mungkin itu penjelasan terkait yang pertama, keberhasilan progresivitas mengkaji kitab kuning dan pengamalannya.
Terus yang kedua adalah progresivitas basul masail. Yang ketiga manfaat, dan yang terakhir adalah relevansi. Dan yang jelas saya jawab yang mengamalkannya terakhir. Karena orang yang mempunyai ilmu itu wajib mengamalkan. Karena konsekuensi ilmu itu mengamalkan. Mengamalkan itu seperti apa? Yuk sampai melakukan apa yang Anda tahu, itu namanya mengamalkan. Jadi saya tahu, ya saya kasih tahu. Nah, itu namanya mengamalkan. Makanya ada istilah mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti hanya pohon yang tidak berbuah. Atau yang Ghazali mengatakan al-ilmu bila amal jununin fununin. Maksudnya seperti hanya orang gila. Akan tetapi wal amal bila ilmu la yakunu. Akan tetapi orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, dia tidak akan ada gunanya. Makanya itu jelas yang antara ilmu sama amal itu adalah satu konsekuensi. Yang namanya orang punya ilmu itu harus konsekuensi mengamalkan, harus mengasih tahu, harus mengendaki atau melakukan apa yang dikehendaki. Makanya istilah dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang melakukan ibadah kok tanpa ilmu, itu ibadahnya tidak akan diterima. Mardudatun la tuqbalu. Nah, konsekuensi dari ilmu itu harus mengamalkan. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Materinya? Oke, ada yang tidur di belakang, yuk dibangunin temannya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman, baik dari santri putra maupun santri putri, silakan. Katanya kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Oke. Ini dari siapa? Perkenalkan. Ada lagi? Yang putra? Yang putra pada kuliah. Oh iya, ada yang kuliah, ada yang rohan, makanya ini. Mungkin yang putri yang lainnya?